Tahukah kalian, inilah 5 karakter penting di One Piece yang masih diselimuti misteri. Yang pertama, Shanks. Shanks adalah tokoh sentral dalam One Piece, menjadi inspirasi utama Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Ia juga berperan sebagai penghubung antara Luffy dan juga Goldie Roger. Shanks bahkan memberikan topi jerami miliknya warisan dari Goldie Roger kepada Luffy. Sebagai kapten bajak laut rambut merah dan juga salah satu kru terkuat di dunia One Piece, Shanks memiliki pengaruh yang sangat besar. Namun masih banyak misteri yang menyelimuti dirinya dan juga perannya dalam cerita utama seringkali terasa samar. Shanks sesekali muncul berinteraksi dengan bajak laut lain seperti Shirohige dan juga Mihawk, membahas peristiwa penting dalam dunia bajak laut. Di lain waktu, ia terlihat berpesta ataupun bertarung saat situasi menuntut. Baru-baru ini, Shanks menyatakan keinginannya untuk mencari One Piece, namun belum jelas bagaimana ia akan mewujudkannya. Salah satu misteri terbesar tentang Shanks adalah hubungannya dengan keluarga Pigarland dan juga bagaimana kaitannya dengan kehidupan bajak lautnya. Diduga hubungan ini memberinya pengaruh tertentu terhadap pemerintah dunia. Terbukti dari kemampuannya untuk bertemu langsung dengan Gorosei. Shanks juga merupakan petarung yang sangat kuat, pernah menjadi rival dari Mihawk dan dengan mudah mengalahkan seluruh bajak laut Kid. Namun masih banyak hal yang belum terungkap tentang karakter ini. Yang kedua, Gorosei. Sepanjang serial, kelompok tetua ini sering diperlihatkan sedang berkumpul di tempat tersembunyi merencanakan agenda mereka. Mereka bahkan rela melakukan genosida untuk menjaga rahasia abad kekosongan dan juga menekan kehendak di. Mereka tampak sebagai pemimpin tertinggi pemerintah dunia, namun kenyataannya hanyalah boneka yang menjalankan perintah Im Sama, meskipun beberapa dari mereka kadang merasa tidak nyaman dengan perintah tersebut. Kelima tetua diduga telah memakan buah iblis Joan mistis, namun jenis dan juga nama buah tersebut masih menjadi misteri. Selain itu, mereka tampaknya tidak menua, terlihat sama seperti bertahun-tahun lalu. Latar belakang dan juga sejarah dan kekuatan masing-masing tetua masih belum jelas. Kealmarhuman Sanjay Garcia Saturn di Egghead dan juga digantikan oleh Pigarland Garling menunjukkan bahwa posisi mereka tidaklah permanen dan dapat dengan mudah digantikan oleh Im Sama. Saat ini, selain Garling yang sedikit lebih dikenal, yang kita tahu hanyalah mereka tunduk pada Im Sama. Mungkin dengan masuknya Garling, kita akan mendapatkan sedikit gambaran tentang bagaimana seseorang bisa menjadi salah satu dari 5 tetua. Yang ketiga, Rock the Quebec. Rock the Quebec, seorang bajak laut misterius yang namanya telah dihapus dari sejarah, menyimpan banyak rahasia kelam. Ia dikenal karena melakukan penelitian tentang topik-topik terlarang yang dihindari oleh pemerintah dunia, didorong oleh ambisinya untuk menjadi raja dunia. Rock juga digambarkan sebagai sosok yang amoral, tak peduli apakah korbannya adalah bangsawan dunia ataupun seorang budak. Salah satu hal yang membuat Rock begitu ditakuti adalah kemampuannya mengumpulkan kru bajak laut yang sangat kuat, termasuk 3 calon Yonko di masa depan. Namun Shirohige, salah satu mantan krunya, mengklaim bahwa kru tersebut penuh dengan individu yang sulit diatur, seringkali terlibat konflik internal. Meskipun demikian, butuh kekuatan gabungan Goldie Roger dan juga Monkey D. Garp untuk mengalahkan Rock. Meski diduga telah almarhum dan juga kecil kemungkinan akan kembali dalam cerita utama, misteri seputar Rock tetap ada. Bagaimana ia bisa membentuk kru yang begitu kuat? Selain itu, tampaknya Rock memiliki pengaruh besar pada Marshal the Teach. Kapal utama Teach bernama Saber of Quebec, sebuah penghormatan kepada Rock dan juga pedangnya. Teach juga mengambil alih Hachinosu dari Ochoku, mantan anggota kru Rock, dan juga pernah menjadi bagian dari bajak laut Shirohige yang didirikan oleh mantan kru Rock lainnya. Sejarah lengkap Rock dan juga pengaruhnya terhadap Teach masih menjadi teka-teki yang menunggu untuk diungkapkan. Yang keempat, Im Sama. Im Sama adalah sosok yang penuh teka-teki, hanya muncul sekilas dan sporadis sepanjang serial. Ia menduduki singgasana kosong. Ironisnya, singgasana yang harusnya melambangkan tidak adanya penguasa tunggal dalam pemerintah dunia. Keberadaan Im Sama dirahasiakan bahkan dalam dunia One Piece itu sendiri. Dibandingkan dengan 5 tetua, Im Sama jauh lebih bersedia untuk melakukan tindakan kehancuran massal dan juga memiliki kendali penuh atas mereka. Ia juga menunjukkan kebencian dan mungkin juga ketakutan terhadap mereka yang memiliki inisial D seperti Luffy dan Blackbird. Beberapa teori menyebutkan bahwa Im Sama telah hidup sejak abad kekosongan. Namun masih banyak yang belum diketahui tentangnya, termasuk beberapa lama ia telah berkuasa. Bagaimana ia mendapatkan kekuasaan tersebut dan bahkan penampilan fisiknya yang sebenarnya. Ia mampu berubah menjadi semacam makhluk buas, namun bentuk aslinya tetap menjadi misteri. Sementara 5 tetua mulai menunjukkan jati diri mereka, identitas Im Sama masih terselubung rapat dan mengindikasikan bahwa ia adalah antagonis yang jauh lebih kuat dan misterius. Yang kelima, Hinokiju ataupun pria dengan luka api. Meski kurang dikenal di dalam cerita, karakter spekulatif bernama Hinokiju saat ini bahkan lebih misterius daripada Im Sama. Ia hanya disebut sekilas, bukan diperlihatkan secara langsung. Hinokiju, seorang pria dengan bekas luka bakar yang menjadi ciri khasnya, dikabarkan memiliki roda poneglyph yang pernah berada di dekat pulau manusia ikan. Beberapa kru bajak laut pemburu poneglyph seperti bajak laut Kid dan juga bajak laut Blackbird tampaknya mengetahui tentang dirinya. Namun bajak laut topi jerami baru saja mendengar tentang Hinokiju, meskipun mereka sudah mengumpulkan poneglyph.